Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Ina Masuro IP MPA. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Khiri Lomboroh dengan NIM 07011 282328 yang mana pada kali ini mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian sebagai tugas UAS pada mata kuliah Ibu Ina. Di mana pada proposal penelitian saya mengangkat judul yakni pengaruh kualitas layanan publik terhadap kepuasan siswa dalam sektor pendidikan menengah di Kota Lahat tahun 2025. Yang mana saya mengambil studi kasus pada SMP Negeri 2 Kota Lahat. Oke, langsung saja kita masuk ke bab satu, ya ini latar belakang. Yang mana saya mengambil judul ini karena saya masih melihat bahwa pendidikan menengah itu adalah sebuah fase yang penting dalam pembentukan karakter dan kecerdasan siswa. Karena dalam pendidikan menengah ini merupakan sebuah tempat peralihan, di mana di pendidikan menengah ini siswa itu belajar untuk beradaptasi ke jenjang yang lebih dewasa lagi. Jadi saya rasa pendidikan menengah ini sangat perlu untuk kita bahas lagi. Kemudian latar belakang lagi yakni tentang kualitas pelayanan publik di sekolah yang berdampak langsung pada motivasi dan prestasi siswa. Ya, bisa dibilang bahwa motivasi dan prestasi siswa juga berpengaruh dan juga terpengaruh dari pelayanan publik yang baik. Yang mana jika pelayanan publik itu sudah bagus, maka motivasi dan prestasi siswa itu juga kemungkinan besar akan baik. Terus ada permasalahan pelayanan publik di SMPN 2 Lahat, yang mana sebenarnya ini nggak terlalu parah, tapi karena saya sering ke SMP 2 Lahat, jadi saya mengambil studi kasus di SMPN 2 Lahat. Kemudian yang terakhir itu karena pentingnya menilai dampak pelayanan terhadap kepuasan siswa untuk meningkatkan mutu pendidikan ke depannya, khususnya di Kota Lahat, kota kesayangan saya. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Di sini terdapat empat. Yang pertama itu bagaimana kualitas pelayanan publik di SMPN 2 Lahat. Kemudian bagaimana dimensi kualitas pelayanan diterapkan. Kemudian ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa. Dan yang terakhir itu ada sejauh mana teknologi dimanfaatkan dalam pelayanan pendidikan. Untuk tujuan penelitiannya ya menjawab dari rumusan masalah tadi. Jadi kita lanjut saja. Yakni manfaat penelitian yang mana eh, jika dapat dibagi menjadi dua, ya ada teoritis dan praktis. Yang mana teoritis ini manfaatnya itu untuk menambah kajian literatur dalam administrasi publik khususnya di layanan pendidikan. Kemudian ada yang manfaat praktisnya itu bisa menjadi rekomendasi perbaikan layanan bagi SMPN 2 Lahat ke depannya. Juga bisa menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah daerah setempat dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang mau melakukan penelitian yang serupa dengan yang saya lakukan. Oke, langsung masuk ke bab 2 yakni landasan teori, yang mana di sini terdapat empat landasan teori. Yang pertama itu ada kualitas pelayanan, yang mana ini jika kita sangkutkan pada teorinya Pasuraman yakni serval, yang mana itu terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu ada tangible, terus kemudian ada area reliability, kemudian ada responsiveness, kemudian ada assurance, dan terakhir itu ada empati. Kemudian landasan teori yang kedua yakni kepuasan siswa, atau bisa dibilang juga kepuasan pelanggan atau konsumen, yang mana
jika menurut Lovelock dan Wits tahun 2001 terdapat beberapa indikator penting dari kepuasan pelanggan atau siswa. Pada kali ini kita bahas. Yang pertama itu ada ketersediaan layanan. Jadi sejauh mana pelanggan atau siswa itu dapat dengan mudah untuk memperoleh layanan pendidikan dan informasi yang dibutuhkan dengan segera. Kemudian itu ada ketepatan waktu yang mana ini konsistensi dan keakuratan waktu dalam proses pelayanan seperti jadwal kelas, distribusi nilai, dan pemberian informasi yang tepat waktu juga. Kemudian ada responsivitas pelayanan yang mana ini ketepatan sekolah dalam melakukan respon kepada keluhan ataupun pertanyaan dari siswa-siswa yang mempunyai pikiran kritis. Kemudian ada juga profesionalitas dalam sikap pelayanan yang mana ini mencakup etika dari guru ataupun staf-staf sekolah, kemudian keramahan dari mereka dalam menjalankan tugas yang telah mereka ambil, yakni sebagai guru ataupun kepala sekolah. Kemudian ada juga kepuasan umum terhadap pelayanan, yang mana ini merupakan evaluasi keseluruhan siswa terhadap semua aspek layanan yang diterima, baik bersifat akademik maupun non-akademik. Kemudian ada pendidikan menengah, di mana pendidikan menengah ini merupakan seperti yang saya bilang di latar belakang tadi, pendidikan menengah ini sangat-sangat penting karena menjadi tempat peralihan dari eh, siswa kekanak-kanakan menuju siswa dewasa. Jadi di sinilah nanti yang dibentuk apabila layanan publik itu membantu dengan baik dan siswa yang terbentuk maka siswa ini akan menjadi orang yang berhasil ke depannya. Kemudian yang keempat adalah manajemen pelayanan publik yang mana manajemen pelayanan publik ini ialah eh, yang mana ialah bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi di sektor publik ini mampu memberikan layanan yang efisien, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, khususnya siswa di SMPN 2 Kota Lahat. Adapun menurut Gasper, tahun 2005, keberhasilan organisasi dalam mengembangkan manajemen pelayanan sangat ditentukan oleh dua faktor, yang mana pertama itu komitmen yang kuat dari manajemen puncak untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan secara menyeluruh dalam organisasi, yang mana prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana jalannya organisasi dengan baik dan mengatur hubungan organisasi dengan dunia luar organisasi. Kemudian yang kedua itu ada kemampuan sistem manajemen dalam mengakomodasi dan menyesuaikan diri terhadap prinsip-prinsip pelayanan yang telah ditetapkan. Ini bisa dibilang kita beradaptasi kepada prinsip-prinsip dari pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, lanjut ke landasan empiris. Yang mana landasan empiris ini saya mengambil eh, penelitian dari Bapak Mardiana dan Afriza tahun 2021 dalam Jurnal Administrasi Pendidikan dan Konseling Pendidikan yang mana mereka menganalisis pengaruh layanan administrasi sekolah terhadap kepuasan siswa dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang mana mereka mendapatkan hasil bahwa adanya pengaruh signifikan layanan administrasi sekolah terhadap kepuasan siswa dengan koefisien determinasi sebesar 80,7%. Yang mana ini berarti layanan itu layanan yang baik ataupun buruk dapat berpengaruh kepada kepuasan pelanggan ataupun siswa dalam konteks kali ini. Oke, lanjut. Selanjutnya itu kerangka teori. Yang mana kerangka teori kali ini, kerangka teori non variabel. Yang mana jika kita melihat judul, terdapat dua variabel, yakni variabel X dan Y, yang mana variabel X-nya itu kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya itu kepuasan dari pelanggan ataupun siswa. Yang mana jika kita kaitkan mereka berdua ini, maka bisa kita hubungkan bahwasannya eh,
bahwasanya mereka ini terkait dari teori serval itu tadi, yang mana menjelaskan bahwa teori serval itu menjelaskan bagaimana dimensi layanan dapat diukur, sedangkan teori kepuasan pelanggan menjelaskan efek dari persepsi layanan terhadap kepuasan. Dengan menggabungkan keduanya, kita berupaya dapat menjelaskan bagaimana persepsi siswa terhadap pelayanan publik yang diterima di SMPN 2 Lahat dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mereka dalam proses belajar mengajar. Oke, lanjut ke kerangka berpikir. Yang mana dalam kerangka berpikir ini, seperti yang dibahas sebelum-sebelum juga, bahwa tadi kan terdapat dua variabel, yakni kualitas pelayanan publik sebagai X dan kepuasan pelanggan sebagai Y. Jadi jika kita masuk ke kerangka berpikir itu, kita mengambil lima dimensi dari Pak Suraman tadi. Yang pertama ada tangible, yakni fisik, kemudian ada reliability, keandalan, responsiveness, daya tanggap, asuransi jaminan, dan empati, yang mana itu semua mempengaruhi kepuasan siswa. Apabila dari kualitas pelayanan dan lima dimensi ini buruk, maka siswa juga akan kena dampaknya. Namun sebaliknya, jika lima dimensi ini dilaksanakan dengan sebaiknya, maka kepuasan pelanggan itu juga akan sangat baik. Begitu untuk kerangka pemikiran. Oke, lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Yang mana metode penelitian pada kali ini saya mengambil metode kualitatif dengan studi kasus. Yang mana tujuannya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan siswa, khususnya di SMP Negeri 2 Lahat. Adapun teknik pengumpulan data dalam kualitatif ini, dalam metode kualitatif itu terdapat tiga teknik utama. Yang pertama itu ada wawancara mendalam. Ini menggali pengalaman dan pandangan cerita dari informan, entah itu guru ataupun siswa dan kepala sekolah yang menjadi informan. Ya, yang mana pada kali ini, jika kita melakukan penelitian di SMP, maka untuk informan dari penelitian itu sendiri adalah orang-orang SMP tersebut, seperti kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah, guru, staf, dan yang pastinya karena kita membahas kepuasan siswa, maka perwakilan dari siswa yang menjadi subjek dari pelayanan pendidikan pelayanan pendidikan menengah ini. Ada poin kedua dari teknik pengumpulan data itu, yang kedua ada observasi, yang mana ini kita turun langsung ke lapangan untuk mengamati apa yang kurang dan apa yang ada di lapangan. Seperti entah itu maupun entah itu fisik maupun non fisik, seperti cara guru berkomunikasi dengan siswanya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi, yang mana ini dokumentasi ini bukan dokumentasi foto ataupun bukan dokumentasi foto-foto saja, tapi juga bisa dibilang dokumentasi dokumen, yang mana dokumen-dokumen yang tersimpan itu kita minta, kita izin dulu kepada sekolahnya untuk melakukan penelitian, sehingga nanti bisa kita bandingkan, bisa kita kumpulkan, kita gabungkan semua data-data menjadi satu. Adapun teknik analisis data, jika menggunakan mode analisis Mills dan Huberman, itu menyebutkan ada tiga teknik analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, yang mana ini menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Jadi hasil wawancara itu kan panjang. Itu nanti di reduksi data ini kita saring bagian-bagian inti dari wawancara tersebut. Kemudian yang kedua ada penyajian data, yang mana data ini disusun dengan rapi setelah tadi wawancara dan observasi. Data disusun dalam bentuk naratif dan tabel agar mudah dibaca dan dipahami. Kemudian setelah disusun, maka disajikan data-data tersebut. Dan yang terakhir itu kita tarik kesimpulan, penarikan kesimpulan, yang mana di sini kita mengidentifikasi hubungan antara
kualitas pelayanan tadi dengan kepuasan yang pelanggan rasakan. Mungkin begitu. Kemudian terkait teknik keabsahan data, eh, ada 4 teknik keabsahan data. Yang pertama itu ada triangulasi sumber, yang mana ini membandingkan data-data yang kita dapat tadi, data-data wawancara yang kita dapat, kan kita mewawancarai bukan hanya satu orang, ada beberapa orang yang kita wawancarai. Jadi nanti data-data tersebut kita kumpulkan dan kita gabungkan. Apabila terdapat perbedaan, mungkin bisa kita cari dari dokumentasi tadi ataupun dari observasi lapangan langsung. Kemudian yang kedua ada triangulasi teknik, yang mana ini membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada memberi cek, yang mana ini konfirmasi data kepada informan. Yang data yang kita terima tidak bisa asal kita telan mentah-mentah saja, tapi butuhnya konfirmasi dari informan yang lebih ahli. Kemudian ada perpanjangan keikutsertaan, yang mana ini peneliti itu harus turun langsung ke lapangan. Jadi dia harus ikut observasi langsung ke lapangan untuk memahami konteks dari penelitian ini secara utuh agar tidak terjadi misinformasi. Adapun prosedur penelitian terdapat 4, yakni persiapan. Setelah persiapan, kita kumpulkan data, habis itu data dianalisis, dan terakhir data hasil data itu kita laporkan dengan cara disusun. Dan apabila ada rekomendasi dari kita, para peneliti bisa juga ditambahkan. Oke, mungkin sekian eh, presentasi mandiri terkait proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf kepada Ibu Sen, dan mohon ampun saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.